Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Rivaldion Kadafi dan teman saya yaitu Isandi Fathah Pradana serta Niputu Debi Ayu Sandra akan mencoba memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Pesisir Indonesia. Yang pertama, apa itu perubahan iklim? Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu. Contohnya seperti temperatur, curah hujan, ataupun angin. Sehingga pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan bahkan bisa mencapai jutaan tahun. Konvensi PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC mendefinisikan bahwa perubahan iklim ialah sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Gas rumah kaca. Pada dasarnya, gas rumah kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap dalam kondisi yang hangat, sehingga makhluk hidup mampu bertahan hidup di bumi. Namun, konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat akibat polusi, terutama dari hasil aktivitas manusia sehari-hari, membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global. Seperti pada gambar tersebut, terlihat bahwa panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Sebagian dari panas itu dipantulkan oleh bumi keluar ke atmosfer. Sebagian panas juga tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca, membuat suhu bumi tetap hangat. Bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer hasil aktivitas manusia membuat bertambahnya panas tertahan di atmosfer sehingga terjadi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu ada penggambaran tren suhu muka laut di Indonesia untuk periode 1982 sampai 2009. Secara umum, dari tahun 1982 hingga 2009, kondisi suhu permukaan laut di wilayah Indonesia mengalami tren peningkatan suhu dengan probabilitas lebih dari atau sampai sama dengan 95%, kecuali di wilayah Samudra Hindia sebelah selatan Jawa sampai Laut Timur, sebagian Laut Arafura dan sebagian Laut Ambon tidak mengalami tren. Selat Karimata dan Laut Banda mengalami peningkatan suhu permukaan laut sebesar 0,4 derajat Celcius. Jalur yang dilalui arus lintas Indonesia atau Arlindo seperti Selat Makassar, Laut Banda, dan Selat Lombok terindikasi mengalami tren suhu permukaan laut yang meningkat. Hal ini terjadi akibat adanya aliran massa air dari Samudra Pasifik bagian barat yang juga mengalami tren peningkatan suhu permukaan laut yang paling tinggi. Selanjutnya, ada tren suhu muka laut di Indonesia yang terbagi dalam beberapa periode yaitu DJF, MAM, JJA, dan SON dengan periode tahun yang sama yaitu tahun 1982 hingga 2009. Pada peta tergambarkan bahwa pada bulan Desember, umumnya perairan di wilayah Indonesia mengalami tren peningkatan suhu permukaan laut dengan probabilitas lebih dari atau sama dengan 95%. Signifikan tren suhu permukaan laut pada bulan Januari berbeda dibandingkan dengan bulan Desember.
di mana sebagian besar Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Ambon yang sebelumnya mengalami tren meningkat tidak mengalami perubahan pada bulan ini. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa suhu permukaan laut pada wilayah tersebut masih tetap hangat. Kemudian untuk signifikan tren suhu permukaan laut pada bulan Februari mempunyai pola tren meningkat di perairan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik bagian barat. Tren meningkat dengan probabilitas lebih dari 95% yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi, Halmahera, Biak, sebagian Laut Banda, dan perairan sebelah timur Papua. Selanjutnya, yaitu dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, di mana akibat dari pemanasan global, suhu muka laut menjadi meningkat, dan peningkatan suhu ini menyebabkan es-es yang ada di kutub maupun di wilayah lainnya mencair, sehingga menyebabkan naiknya permukaan laut. Menurut IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, dalam 100 tahun terakhir telah terjadi peningkatan permukaan air laut setinggi 10 hingga 25 cm. Sementara itu, diperkirakan pada tahun 2100 mendatang akan terjadi peningkatan air laut setinggi 15 hingga 95 cm. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan berkisar hingga 5 sampai 50 cm menurut Greenpeace tahun 1998 dalam Meviana et al. 2004. Rata-rata peningkatan permukaan air laut selama 300 tahun terakhir adalah 1,2 mm per tahun. Selanjutnya, dampak perubahan iklim pada lautan. Pengukuran muka air laut dalam waktu yang panjang dari 23 decades dalam lingkungan yang stabil secara geologis menunjukkan adanya penambahan sekitar 20,3 cm per abad atau 2 mm per tahun. Dan berikut merupakan perubahan muka air laut sejak akhir dari periode zaman es. Kemudian dampak pada pesisir, yaitu ada 4. Yang pertama, dampak fisik, dampak ekologis, dampak sosioekonomis, dampak kelembagaan atau hukum. Dampak fisik terjadi peningkatan kerusakan karena banjir dan gelombang pasang, erosi pantai, dan peningkatan sedimentasi. Untuk dampak ekologis, hilang atau berkurangnya wilayah genangan atau wetland di wilayah pesisir, hilang atau berkurangnya tanaman pesisir, dan hilangnya habitat pesisir. Lalu, dampak sosioekonomis, kerusakan atau hilangnya sarana dan prasarana, dan juga kerusakan masyarakat atau desa pantai. Yang terakhir yaitu dampak kelembagaan atau hukum, perubahan batas-batas maritim, dan perubahan praktek pengelolaan wilayah pesisir. Lalu bagaimana cara untuk adaptasi dan mitigasinya? Yang pertama ada proteksi, berupa perlindungan diri terhadap bencana yang terjadi. Dapat juga berupa pembangunan tembok pemecah ombak. Yang kedua, retreat, berupa pindah ke tempat yang lebih aman. Atau dapat juga mengatur ulang tatanan pemukiman. Lalu yang ketiga, akomodasi, berupa sistem peringatan pada saat cuaca buruk dan membangun bentuk bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim. Yang keempat, rehabilitasi, perbaikan terumbu karang dan penanaman mangrove di daerah pesisir. Dan demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat.
dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.